Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah jemaah sekalian, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita, yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana kitab ini adalah suatu kitab yang berisi hadis-hadis yang berkaitan dengan adab atau etika. Di kesempatan sebelumnya jemaah sekalian, kita membahas tentang keutamaan orang yang menanggung anak yatim, ya, keutamaan orang yang menanggung anak yatim. Yani seorang anak kecil, ya, yang masih belum balik dan ditinggal mati oleh abawaihi, ya, ditinggal mati oleh orang tuanya. Dan secara khusus yatim itu adalah seorang anak kecil, ya, yang masih belum balik yang ayahnya itu meninggal, ya, yang ayahnya meninggal. Nah, kemudian terakhir, ya, kemarin kita sebutkan beberapa hadis yang berkaitan dengan bab ini. Lalu kemudian diantaranya yang terakhir yang telah kita sebutkan sebelumnya yaitu adalah hadis yang ke-136. Hadis yang ke-136. Dikatakan di sini haddatsana Musa qala haddatsana Al-Ala ibnu Khalid ibni Wardan qala haddatsana Abu Bakar ibnu Hafs anna Abdullahi kana la ya'kulu ta'aman illa wa ala khiwanihi yatimun. Telah mengajarkan kepada kami Musa, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Al-Ala ibn Khalid ibn Wardan, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abu Bakar ibn Hafs. Ya, Abu Bakar bin Hafs ini adalah Abdullah bin Hafs bin Umar ibn Sa'ad ibni Abi Waqqas. Bahwasanya Abdullah itu dia tidaklah memakan suatu makanan pun kecuali ala khiwanihi, yakni pada sekitar makanannya itu ada anak yatim, ya, di sekitar tempat makanannya itu ada anak yatim. Dan inilah jemaah sekalian, ya, di antara cara untuk melunakkan hati kita, ya, seperti kita jelaskan di kesempatan sebelumnya, cara untuk melunakkan hati kita itu hendaknya kita tidak segan-segan, ya, makan bersama dengan orang-orang yang dianggap rendah, ya, oleh orang pada umumnya. Ya, jadi kadang kita ini gengsi, ya, kalau seandainya mau makan sama orang kecil, ya, sama orang-orang biasa, orang miskin misalnya, itu kadang kita gengsi. Padahal dengan perbuatan tersebut itu bisa melunakkan hati, ya. Dan inilah yang dilakukan oleh para salaf dahulu. Mereka itu biasa makan dengan anak yatim, dengan orang-orang miskin, ya, dan tentunya itu adalah agar supaya melunakkan hati mereka. Ada pesan tentang masalah ini jemaah sekalian?
237. Baik. Jadi jamaah sekalian, orang-orang terdahulu itu mereka suka sekali ya makan dengan anak-anak yatim. Nah, ini ada kemarin yang pernah saya sampaikan ya di pengajian yang lain, dan itu bermanfaat sebenarnya. Halaman 237. 200. Baik. Misalnya juga di antara cara untuk melunakkan hati itu ya, yaitu adalah dengan memenuhi undangan meskipun dari orang miskin ya. Jadi memenuhi undangan meskipun orang miskin. Demikian pula ketika kita mengundang makan orang lain, maka juga hendaknya kita tidak segan-segan juga mengundang orang miskin, dan bahkan bukan termasuk adab ketika seseorang itu membedakan undangan. Ya, jadi misalnya undangan itu hanya khusus untuk orang kaya saja misalnya. Ya, jadi yang makan di rumahnya itu hanyalah orang kaya saja. Maka ini sebenarnya adab yang kurang tepat, ya. Lihat bagaimana para salaf dahulu, ya. Itu mereka menghadiri undangan juga dari siapa saja, dan mereka itu kalau mengundang itu tidak beda-bedakan. Apalagi juga Nabi SAW itu juga menganggap bahwasanya makanan yang paling buruk ya, makanan yang paling buruk itu adalah acara walimah yang hanya diundang padanya orang-orang kaya saja ya, jadi orang miskin dikesampingkan gitu ya. Dan juga ya, kita jangan segan-segan ketika kita ini diundang oleh orang miskin. Jadi kadang kita hanya mau menghadiri undangan ya kalau yang mengundang itu adalah orang kaya, dan ini juga bukan adab yang baik, dan ini bahkan adalah merupakan kesombongan ketika kita ini hanya memenuhi undangan dari orang kaya saja, tidak mau memenuhi undangan orang miskin ya. Ini mengeraskan hati yang seperti ini. Makanya kata Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ya, dalam kitabnya Minhajul Qasidin ya, yang merupakan ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Itu di dalam kitabnya beliau itu ditulis, fadzalika huwa at-takabburu al-manhi anhu. Membedakan antara orang kaya dengan orang miskin itu adalah merupakan kesombongan yang dilarang. Dan kita tahu sendiri bagaimana dosa sombong itu ya. Sombong itu adalah merupakan dosa besar. Nabi kita SAW juga pernah mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidaklah seorang itu ya masuk ke dalam surga jikalau di dalam hatinya itu ada sebesar biji sewi berupa kesombongan ya. Jadi kesombongan sedikit saja meremehkan orang lain ya. Karena al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran ya, dan meremehkan orang. Inilah kesombongan. Jadi seorang ketika dia itu hanya mau makan bersama dengan orang kaya saja, dan dia mengesampingkan orang miskin, artinya dia gengsi untuk makan dengan orang miskin, maka ini adalah merupakan kesombongan. Apalagi misalnya ya, kalau yang mengundang itu adalah orang kaya, dia hadir. Kalau yang mengundang orang miskin, dia tidak mau hadir. Maka ini adalah merupakan kesombongan. Maka dikatakan dalam kitab Minhajul Qasidin ini, katanya fadzalika huwa takabburu al-manhi anhu, dan itu adalah merupakan kesombongan yang terlarang. Lihat bagaimana Nabi kita SAW ya, sebutkan misalnya dalam satu riwayat bahwasanya Nabi kita SAW juga menghadiri undangan orang-orang miskin. Ya, ada sanad yang memang sanadnya itu dhaif ya mas kalian, ya, yaitu adalah Nabi SAW memenuhi undangan seorang budak ya. Memenuhi undangan seorang budak. Namun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Dan juga seperti kita jelaskan, bahwasanya hendaknya juga kita ini jangan meremehkan pemberian orang. Ya. Jangan meremehkan pemberian orang juga. Gitu. Sekecil apapun yang dikasih oleh orang, maka hendaknya kita itu hormati dia. Ya, siapapun yang ngasih itu, hendaknya kita hormati. Nah, disebutkan
wa marra al-Hasanu ibnu Ali biqaumin minal masakin qad nasaru kisaron 'alal ardi wa hum ya'kulun. Pernah Hasan bin Ali, ya, dia lewat, ya, bertemu dengan orang-orang miskin. Bayangkan jemaah sekalian, Hasan bin Ali, yang mana dia ini ya tentunya adalah cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan orang biasa. Artinya dia adalah orang yang memiliki kedudukan, dia adalah orang yang dihormati. Kaum muslimin semuanya mengetahui siapa Hasan bin Ali. Dia adalah orang yang sangat dimuliakan oleh kaum muslimin semuanya. Maka Hasan bin Ali, dia ini melewati orang-orang miskin. Ya, ketika berjalan kemudian berpapasan dengan orang-orang miskin. Qad nasaru kisaron 'alal ardi. Sedangkan mereka ini dalam kondisi menggelar tikar di atas tanah. Ya, jadi namanya orang miskin ya Mas kalian ya, berarti ya makannya itu biasanya itu tidak di atas meja. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun juga tidak suka ya makan di atas meja. Sampai disebutkan Nabi tidak pernah makan di atas meja. Dengan meja itu tidak pernah. Jadi makan itu ya di bawah itu udah lesehan itu sudah. Gitu. Nah di sini karena memang itulah biasanya yang dilakukan oleh orang-orang miskin, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata para ulama ingin melunakkan hati beliau agar supaya kesombongan itu tidak masuk ke dalam hati beliau, maka beliau meniru orang-orang miskin, meniru gaya hidupnya orang miskin. Dan orang miskin itu biasanya kalau makan itu di tanah, tidak pakai meja makan. Dan ini hikmahnya adalah ya untuk menjaga hati supaya tidak ada sedikit pun kesombongan di dalam hati. Ya. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi beliau suka dengan gaya-gayanya orang miskin, ya. Dan hikmahnya tentunya di situ adalah, kata para ulama, itu adalah untuk menundukkan hati supaya tidak ada kesombongan di dalamnya. Nah, Hasan bin Ali ini jemaah sekalian, beliau menemui orang-orang miskin yang sedang di atas tanah, ya, dalam kondisi mereka ini menggelar tikar, ya. Jadi menggelar tikar di tanah. Wahum yakulun, sedangkan orang-orang miskin itu dalam kondisi makan. Ya, sedangkan orang-orang miskin itu dalam kondisi, jadi mereka sedang makan ternyata. Faqalu halummal ghada ya ibna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang pun mengatakan, ya, kemarilah wahai putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di situ adalah cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat di situ ya, ada orang miskin, ya, ternyata mengundang makan sama cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang dimuliakan oleh semua kaum muslimin di muka bumi ini. Ya, jadi lihat di sini jamaah sekalian, bagaimana yang dilakukan oleh Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Apakah dia gengsi? Apakah dia misalnya merasa saya ini adalah orang yang terhormat, masa saya makan dengan orang-orang seperti mereka? Ternyata tidak seperti itu. Ya, dikatakan bahwasanya faqal, Hasan bin Ali mengatakan, "Na'am. Innallaha la yuhibbul mustakbirin." Ketika beliau diundang makan, diajak makan oleh orang-orang miskin, maka dia mengatakan, "Ya, tentu, ya, saya akan makan dengan kalian. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong." Artinya apa jemaah sekalian? Orang itu kalau misalnya gengsi untuk makan bersama dengan anak-anak yatim atau misalnya dengan orang-orang miskin, ya maka ini adalah kesombongan. Kalau dia gengsi untuk melakukan itu, maka ini adalah kesombongan. Makanya di sini Hasan bin Ali mengatakan, "Innallaha la yuhibbul mustakbirin." Ketika dia memenuhi undangan mereka yang mengajak makan itu, maka beliau mengatakan, sesungguhnya Allah itu tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Fanazala wa qa'ada ya'kulu ma'ahum. Maka akhirnya kemudian makanlah dengan mereka, ya. Jadi kumpul dengan mereka, ya, singgah dengan mereka, duduk dengan mereka, kemudian makan bareng dengan mereka. Bayangkan ini, ya, makan dengan orang-orang miskin itu. Tsumma sallama alaihim, kemudian beliau pun memberikan salam kepada mereka, yang memberikan pesan kepada mereka. Wa qala qad ajabtukum fa ajibuni.
saya sudah memenuhi undangan kalian, ya kata Hasan bin Ali, ya saya sudah memenuhi undangan kalian, makan bersama dengan kalian. Kalau gitu, maka hendaknya kalian juga penuhi undangan saya. Ya, bayangkan di sini ya, tadi itu diundang, kemudian habis itu orang-orang ini juga diundang oleh Hasan bin Ali. Kata beliau, sebagaimana saya sudah memenuhi undangan kalian, maka kalian juga harus memenuhi undangan saya. Fahadaru fa'at'amahum wa akala ma'ahum. Dan akhirnya kemudian mereka pun juga datang ke rumahnya Hasan bin Ali dan makan bareng di sana. Nah, ini luar biasa ya. Ini subhanallah jamaah ya. Begitulah para salaf dahulu mengajarkan kepada kita bagaimana untuk menundukkan hati, bagaimana agar hati ini merendah ya. Jadi hati ini tidak sombong begitu. Maka inilah cara-caranya. Jadi harus melakukan riyadhah-riyadhah semacam ini hendaknya kita itu. Kemudian waqad kana Ma'ruf al-Karhi, bisa Anda lihat misalnya. Ada misalnya kalau seandainya ya ada orang-orang salaf dahulu, dia misalnya tidak mau makan dengan orang misalnya siapapun itu ya, maka di sini dikatakan bahwasanya perbuatan semacam itu ya yang dilakukan oleh sebagian ulama misalnya yang tidak mau makan dengan dengan siapapun gitu ya. Jadi dia tidak mau dibantu oleh siapapun, tidak mau makan dengan siapapun, maka fa inna dzalika yuhmalu ala kauni da'i yamunnu bi fi'lihi ya. Jadi fa inna dzalika dikarenakan yang demikian itu yuhmalu dibawa ala kauni da'i ya, dengan difahami gitu ya bahwasanya orang yang mengundang itu yamunnu bi fi'lihi, dia akan mengungkit-ungkit perbuatannya. Wa qasada wa yaqsidu al-mubahat bi ta'amihi, dan dia memang bermaksud untuk berbangga-bangga dengan acara makan dia. Kalau seandainya seorang tahu bahwasanya memang orang itu biasanya adalah orang yang selalu mengungkit-ungkit perbuatan baiknya, atau misalnya dia adalah memang orang ya diketahui sebagai orang yang berniat untuk berbangga-bangga dengan perbuatan dia itu, maka inilah yang membuat para ulama dahulu itu tidak mau makan dengan orang-orang semacam ini. Tidak mau makan dengan orang lain. Karena memang orang-orang di zaman beliau itu, ya di zaman mereka itu memang seperti itu perbuatannya. Ya, jadi ngundang acara makan, ya, ngundang orang-orang untuk melakukan acara makan, ya, itu hanya untuk berbangga-bangga. Jadi bukan untuk taqarrub kepada Allah. Tujuannya itu hanya untuk mendapatkan sanjungan, pamer gitu ya di hadapan orang. Lihat ini, saya sudah mengundang si fulan dan fulan, ulama ya, ustadz, sudah saya undang makan di sini. Nah, jadi ini kan perbuatan yang tidak baik kalau seperti ini. Jadi dia mengungkit-ungkit perbuatannya, ya, dia ingin berbangga-bangga. Ya, ingin berbangga-bangga dengan perbuatannya tersebut. Maka inilah yang tercela yang membuat para ulama itu dahulu tidak mau menghadiri undangan mereka-mereka ini. Jadi kadang di situ juga hanya untuk mempermalukan orang-orang yang diundang. Ini namanya mengungkit-ungkit ya. Menyebut-nyebut perbuatan baiknya dia itu ya kepada orang lain dengan tujuan mempermalukan orang-orang yang telah dia undang itu untuk makan di rumahnya dia. Waqad kana Ma'ruf al-Karhi yujibu kulla ahadin wa yaqulu innama ana dhaifun anzilu haitsu yunziluni. Ma'ruf al-Karhi ya, seorang ulama besar ya. Beliau mengatakan, ya Ma'ruf al-Karhi ini mengatakan, dan sungguh saya memenuhi undangan siapapun. Tidak pandang itu. Artinya ya siapa saja yang mengundang, entah itu orang kaya, entah orang miskin. Maka kata Ma'ruf al-Karhi, saya akan memenuhi undangan siapapun. Dan beliau pun mengatakan, innama ana dhaifun anzilu haitsu yunziluni. Saya ini hanyalah tamu ya, yang saya akan singgah dimanapun ada orang yang membuat saya singgah ya, dimanapun ada orang yang mengundang saya gitu. Ada orang yang mengajak dia singgah gitu ya. Nah, jadi seperti itulah ya para salaf dahulu ya, atau para ulama dahulu ya. Jadi mereka tidak gengsi ya untuk makan bareng dengan orang miskin ya.
tidak gengsi untuk makan bareng dengan orang miskin. Dan juga bersama anak yatim misalnya makan bareng dengan anak-anak yatim, diundang misalnya makan bersama satu nampan misalnya, maka ini adalah sesuatu yang baik. Ya, dan itu adalah memang hikmahnya adalah untuk menundukkan hati seseorang supaya tidak keras. Ya, kalau orang itu sudah kumpulnya sama orang-orang kaya saja, maka itu akan membuat hati itu keras. Merasa dia adalah orang yang mulia, merasa dia adalah orang yang diagungkan, merasa sebagai orang yang layak mendapatkan pujian dan seterusnya, sehingga dia membuat ujub. Membuat seseorang ini ujub, besar, merasa besar. Ya, merasa besar. Jadi untuk melunakkan yang demikian itu jamaah, untuk melunakkan yang demikian ini, maka hendaknya melakukan hal-hal yang seperti dicontohkan tadi, yaitu makan dengan orang-orang miskin, diantaranya adalah makan dengan anak yatim. Kemudian bab berikutnya jamaah sekalian, babun khairu baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi. Bab pembahasan tentang sebaik-baik rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang tuan rumahnya itu berbuat baik kepadanya. Ngopeni gitu ya, berbuat baik kepadanya. Tuan rumah atau pemilik rumah tersebut berbuat baik kepadanya. Ini bab sebaik-baik rumah adalah rumah yang di dalamnya anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Ya, bab pembahasan tentang sebaik-baik rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Pada hadis yang ke-137, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Abdullah ibnu Utsman qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Sa'id ibnu Abi Ayyub an Yahya ibni Abi Sulaiman an ibni Abi Attab an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi, wa syarru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi, ana wa kafilul yatimi fil jannati kahataini yushiru bi isba'ihi atau bi isba'ihi ya, yushiru bi isba'ihi. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Abdullah ibn Utsman, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Abdullah, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Sa'id bin Abi Ayyub dari Yahya bin Abi Sulaiman dari Ibni Abi Attab dari Abi Hurairah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Dan sebaik-baik rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya anak yatim, ya, yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan buruk. Ana wa kafilul yatimi fil jannati kahataini, saya dan anak yatim di surga itu nanti seperti ini. Beliau berisyarat dengan dua jarinya. Jadi ini menunjukkan kedekatan Nabi SAW dengan kafilul yatim, dengan orang yang hidup bersama dengan orang yatim, anak yatim, dan dia memperlakukannya dengan baik. Nah, jadi jamaah sekalian, hadis ini ya, atau sebelumnya hadis ini derajatnya adalah hadis yang dhaif. Ya, hadis ini derajatnya adalah hadis yang dhaif, tetapi perkataan ana wa kafilul yatimi fil jannati kahataini, ya, itu adalah hadis yang sahih. Jadi potongan hadis ana wa kafilul yatimi fil jannati kahataini itu adalah hadis yang sahih. Ya, adapun kalimat sebelumnya maka itu adalah yang sanadnya dhaif.
Namun meskipun demikian jemaah sekalian, dari sisi makna maka ini juga tidak bertentangan ya dengan syariat. Baik, ada kisah jemaah sekalian ya. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah itu menceritakan kisah ini. Anda bisa lihat nanti misalnya dalam kitab Al-Kabair ya, karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Kata beliau, wa mimma hukiya an ba'di salafi qala kuntu fi bidayati amri mukibban 'alal ma'asi wa syurbil khamri fa dhafartu yawman bi sabiyyin yatimin faqirin fa akhadtuhu. Disebutkan dari sebagian ulama salaf ya, dari sebagian salaf dahulu, orang-orang terdahulu ya. Disebutkan dia berkata, dahulu aku awal-awalnya adalah orang yang bergelimang dengan kemaksiatan. Jadi dia mengakui bahwasanya dulu sebelum-sebelumnya sejarahnya dia gitu ya. Dia itu adalah orang yang bergelimang dengan kemaksiatan. Dan juga dia adalah orang yang selalu minum khamar. Kemudian suatu ketika kata dia, aku pun menemukan seorang anak yatim. Ya, kemudian aku menemukan anak yatim. Lalu anak yatim yang fakir, bisabiyin yatimin fakirin. Jadi bukan hanya anak yatim saja, karena tidak semua anak yatim itu kaya. Terkadang ada anak yatim itu yang tidak semua anak yatim itu miskin ya. Tidak semua anak yatim itu miskin, karena terkadang ada anak yatim yang kaya. Terkadang. Jadi tinggal mati oleh ayahnya misalnya, kemudian ayahnya sebelumnya adalah orang kaya sehingga dapat warisan dia. Kaya dia. Nah, namun di sini disebutkan bahwasanya seorang ini dia menemukan anak yatim dan anak yatim itu adalah anak yang miskin. Lalu apa yang dia lakukan? Fa'akhadtuhu. Aku ambil dia ya, anak yatim tersebut yang dirawat. Wa ahsantu ilaihi wa at'amtuhu wa kasautuhu wa adkhaltuhu al-hammama wa azaltu sya'athahu wa akramtuhu kama yukrimu ar-rajulu waladahu bal akthar. Kata dia, lalu aku pun perlakukan dia dengan baik. Aku beri makan dia dan aku beri dia pakaian. Dan kemudian aku masukkan dia ke kamar mandi. Jadi anak yatim ini ya dimasukkan ke kamar mandi. Wa azaltu sya'athahu, dan aku hilangkan kekusutan rambutnya itu ya, mungkin rambutnya itu acak-acakan misalnya ya, kotor misalnya, maka dibersihkan, dirapikan rambutnya itu. Wa akramtuhu, dan aku muliakan anak yatim tersebut kama yukrimu ar-rajulu waladahu, sebagaimana orang ya memuliakan anaknya. Bal akthar, kata dia, bahkan saya lebih dari nganggap dia itu adalah anak sendiri. Jadi memberlakukannya itu yang melebihi memberlakukan anak pada umumnya. Jadi benar-benar dimuliakan. Padahal dia adalah orang yang bergelimang dengan kemaksiatan. Tetapi ada anak yatim kemudian dia perlakukan dengan baik. Seakan-akan anaknya itu anak yatim ini adalah anaknya sendiri. Ya, padahal ya tentunya bukan. Tapi dia perlakukan seakan-akan seperti anaknya sendiri dan bahkan lebih dari itu. Kemudian fabittu lailatan ba'da dzalika fara'aitu fin naumi annal qiyamata qamat. Kata dia, kemudian tibalah waktu malam, atau di waktu malam setelah kejadian itu, maka saya bermimpi dalam tidurku bahwasanya kiamat telah tiba. Jadi setelah dia merawat anak yatim tadi itu ya, kemudian habis itu dia pun tidur gitu ya ketika waktu malam, kemudian dia bermimpi bahwasanya kiamat itu telah tiba. Wa du'itu ilal hisab, dan aku bermimpi aku pun dipanggil untuk melakukan hisab ya, untuk dihisab amalku. Jadi di situ dia dipanggil, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya itu ya, dia dipanggil kemudian dia dihisab. Semua amal yang telah dia kerjakan selama ini dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa umira bi ilan nari lisu'i ma kuntu alaihi minal ma'asi. Karena dia adalah orang yang ahli maksiat, maka dia pun diperintahkan, ya. Jadi kata dia, aku pun diperintahkan untuk menuju neraka, ya, aku diperintahkan untuk menuju neraka lisu'i ma kuntu alaihi minal ma'asi, karena buruknya perbuatanku itu berupa maksiat-maksiat yang telah dikerjakan. Ya, jadi karena dia sudah menjadi ahli maksiat, ya akhirnya dimasukkan di situ, ya, dalam mimpinya itu, ya, dia dimasukkan ke dalam neraka, diseret atau dibawa ke neraka. Fasahabatni az-zabaniyatu liyamdubi ilan nar. Kemudian malaikat Zabaniyah itu menyeret aku untuk dibawa ke neraka. Dalam mimpinya itu dia dibawa oleh malaikat Zabaniyah, ya. Jadi dibawa menuju neraka. Wa ana baina aidihim haqirun zalilun yajurruni sahban ilan nar. Sedangkan saya di hadapan para malaikat itu, ya, di hadapan para malaikat itu yang membawa dia tadi, ya, Zabaniyah, malaikat yang membawa ke neraka ini, saya kata dia di hadapan mereka ini dalam kondisi haqirun zalil. Jadi dia benar-benar hina dina. Di hadapan para malaikat itu dia dibawa, ya, kata dia, yajurruni sahban ilan nar. Jadi yajurruni sahban ilan nar, dan mereka menyeret saya untuk menuju ke neraka. Diseret, dibawa ke neraka dia ini. Wa idza bidzalika al-yatimu qad i'taradani bit-tariq. Ternyata tiba-tiba ada anak yatim tadi yang saya rawat tadi itu, yang saya perlakukan seperti anak sendiri dan bahkan lebih, ya. Tiba-tiba anak yatim itu menemuiku di suatu jalan. Jadi ketika dibawa, diseret oleh malaikat-malaikat tadi itu, kemudian ternyata ada anak yatim yang telah dia rawat tadi, ya, bertemu dengan dia di jalan. Jadi apa istilahnya itu? Mencegat, ya. Jadi anak yatim itu tiba-tiba mencegat dia di jalan. Waqal, dan anak yatim itu pun mengatakan, khallu anhu ya malaikata rabbi hatta ashfa'alahu ila rabbi. Kata anak yatim itu, lepaskan dia, wahai para malaikat Tuhanku, ya. Wahai para malaikat Tuhanku, lepaskanlah dia sampai aku meminta syafaat kepada Allah untuk memberikan pertolongan kepada dia. Jadi anak yatim ini minta syafaat kepada Allah agar supaya supaya orang ini yang telah merawat dia itu dilepaskan, diampuni oleh Allah. Jadi kata dia, lepaskan dia, ya, sampai saya meminta syafaat kepada Tuhanku untuk dia, ya. Fa innahu qad ahsana ilayya wa akramani, dikarenakan sungguh dia itu telah berbuat baik kepadaku dan telah memuliakan aku. Faqalat al malaikatu inna lam nu'mar bidzalik. Kemudian malaikat pun dia mengatakan, sesungguhnya kami tidak diperintahkan untuk itu. Artinya tidak ada tugas bagi mereka untuk melayani anak yatim ini, kemudian tidak melanjutkan tugas mereka untuk membawa orang yang ahli maksiat ini ke neraka. Ya, jadi itu bukan tugasnya malaikat. Menunda tugasnya malaikat gara-gara anak yatim ini bukan tugasnya malaikat seperti itu, nunda-nunda seperti itu. Atau mengizinkan orang, ya, supaya tidak dibawa dulu ke neraka, ya, kemudian orang itu minta syafaat dulu kepada Allah. Ini bukan tugasnya malaikat, kata dia. Jadi dia mengatakan kami tidak diperintahkan untuk itu. Jadi tugasnya mereka hanya bawa orang ini ke neraka saja, nggak lebih dari itu. Tetapi apa yang terjadi jemaah sekalian? Wa idza an-nida'u min qibalillahi ta'ala yaqul khallu anhu faqad wahabtu lahu ma kana minhu bi syafa'atil yatimi wa ihsanihi ilaihi.
Kemudian tiba-tiba datanglah panggilan dari Allah. Datanglah seruan dari Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala mengatakan, lepaskanlah orang tersebut, sungguh saya telah karuniakan untuk dia, yakni ampunan disebabkan syafaat anak yatim tadi. Disebabkan permohonan syafaat dari anak yatim tadi itu. Wa ihsanihi ilaihi, dan disebabkan berbuat baiknya orang itu ya kepada anak yatim tersebut. Kemudian qol fastaqaitu atau fastaiqadtu, kemudian aku pun terbangun. Jadi ketika dia melihat kejadian itu di dalam mimpinya itu, ya, dia diseret, kemudian datang anak yatim, kemudian datang di situ ampunan Allah dengan memberikan syafaat kepada dia disebabkan permohonan anak yatim tadi. Ya, setelah dia melihat kejadian tersebut dalam mimpinya, kemudian dia pun bangun. Kata dia, fastaiqadtu, kemudian aku pun bangun. Wa tubtu ilallahi azza wa jal, dan kemudian aku pun bertobat kepada Allah atas semua perbuatanku ini. Wa badzaltu juhdi fi isalir rahmah ilal aitam, dan kemudian saya pun mengerahkan segenap kesungguhan dan tenaga saya untuk memberikan kasih sayang kepada anak yatim, ya, kepada anak-anak yatim. Jadi lihat saja mas kalian, ya, ini ada kisah yang sangat menakjubkan sekali, ya, yang di situ intinya memotivasi kita, ya, untuk senantiasa berbuat baik kepada anak yatim. Kemudian juga, ya, kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, setelah Imam Az-Zahabi rahimahullah, ya, menyebutkan di situ ada hadis yang mirip dengan apa yang telah kita sebutkan tadi. Dan kemudian beliau menyebutkan beberapa kata di situ. Kemudian kata beliau, wa mimma jaa fi fadlil ihsan ilal armalati wal yatim an ba'dil alawiyyin. Dan juga ada kisah, ya, tentang keutamaan, ya, berbuat baik kepada wanita yang sebatang kara dan juga kepada anak yatim. Ini kisah dari salah satu orang Alawiyin, ya. Disebutkan wa kana nazilan bil balkh bi balkhin atau bi balkh itu, ya, min biladil ajmi walahu zaujatun alawiyah walahu minha banatun. Jadi ada kisah tentang orang Alawiyin ini. Dia singgah di Balkh dari negeri asing. Wallahu alam, ya, Balkh ini apa? Kalau dilihat di kamus dia adalah nama pohon, tapi bisa saja dia itu adalah nama tempat begitu. Wallahu alam. Dia datang dari negeri asing intinya. Ya, jadi wa kana nazilan bi Balkh min biladi al-ajmi. Jadi dia singgah di Balkh, ya, dari negeri asing. Walahu zaujatun alawiyah, dan dia memiliki istri alawiyah. Walahu minha banatun, dan dia punya beberapa putri dari wanita alawiyah tersebut. Wa kanu fi sa'atin wa na'matin atau wa ni'matin, dan mereka ini orang Alawiyin ini, ya, beserta dengan istri dan anaknya, mereka itu semua dahulu, ya, semuanya dahulu itu berada dalam kelapangan harta dan berbagai kenikmatan. Artinya, ya, orang yang bahagia lah, gitu, ya. Jadi memiliki keluasan harta dan juga dia adalah orang yang enak hidupnya. Disebutkan famata az-zauju. Kemudian kemudian suaminya pun meninggal. Suaminya wanita Alawiyah tadi itu meninggal. Wa asabal mar'ata wa banatiha ba'dahu al-faqru wal qillatu. Kemudian seorang wanita Alawiyin itu pun, seorang wanita Alawiyin ini, ya, wanita Alawiyah ini, dia
menjadi miskin. Menimpa kepada wanita ini dan juga kepada putri-putrinya kemiskinan dan kekurangan harta. Jadi serba kekurangan akhirnya karena suaminya sudah meninggal, ayahnya, anak putri-putrinya juga sudah meninggal gitu ya. Nah, ini akhirnya mereka pun dalam kondisi menjadi orang yang miskin dan serba kekurangan. Kemudian fakharajat bi banatiha ila baldatin ukhra khaufa syamatatil a'da. Kemudian dia pun pergi ke negeri lain ya, bersama dengan putri-putrinya tentunya karena khawatir cemoohan para musuh di situ. Orang-orang tidak suka dengan dia. Akhirnya dia pergi. Ya, jadi ke negeri lain. Wattafaqa khurujuha fi syiddatil bardi. Dan ternyata keluarnya dia itu bersamaan dengan cuaca yang sangat dingin. Falamma dakhalat dzalika al-balada adkhalat banatiha fi ba'dil masajidi al-mahjurah. Tatkala sampai ke suatu negeri tersebut, ya, ke negeri yang dia tuju tadi, maka kemudian dia pun memasukkan putri-putrinya itu di salah satu masjid yang sudah tidak dipakai. Wa madat tahtalu lahum fil qut. Dan dia pun kemudian berusaha dan berupaya ya mencarikan makan untuk putri-putrinya tadi. Famarrat bijam'aini jam'un ala rajulin muslim wa huwa syaikhul balad wa jam'in atau jam'in ya. Famarrat bijam'aini jam'in ala rajulin muslimin wa huwa syaikhul baladi wa jam'in ala rajulin majusi. Kemudian dia pun ketika mencari makanan itu untuk anak-anaknya, untuk putri-putrinya tadi yang yatim ya, dia pun menemui dua kelompok. Satu kelompok dipimpin oleh orang muslim, kemudian satu kelompok lagi dipimpin oleh tokoh wahwa syaikhul balad, dan dia itu adalah tokoh negeri tersebut, orang muslim tersebut, wa jam'in ala rajulin majusi, dan satu kelompok lagi yakni dipimpin oleh orang Majusi. Ya, jadi satu kelompok dipimpin oleh orang Muslim, kemudian satu kelompok lagi dipimpin oleh orang Majusi. Wa huwa dhaminul baladi, sedangkan pemimpin Majusi ini, ya, pemimpin kelompok yang dipimpin oleh orang Majusi ini, ya, orang Majusi tersebut adalah penjamin dari negara atau negeri tersebut. Fabada'at bil muslimi. Kemudian seorang wanita ini pun memulai mengutarakan kebutuhan dia kepada seorang muslim, ya, kepada seorang muslim ini, kepada kelompok yang dipimpin oleh seorang muslim. Jadi datang kepada pemimpinnya tersebut, ya, yang muslim tadi. Wa syarahat halaha lahu. Dan dia pun jelaskan kondisi dia bersama dengan putri-putrinya yang kelaparan, butuh makan. Wa qalat ana imra'atun alawiyah wa ma'i banatun aitam adkhaltuhum ba'dal masajidi al-mahjurah. Dia mengatakan, saya adalah wanita alawiyah dan saya bersama dengan putri-putri saya yang yatim, saya taruh mereka, saya masukkan mereka ke dalam salah satu masjid yang sudah tidak dipakai. Wa uridul lailata qutahum. Ya, dan saya di malam ini mengharapkan dapat makanan untuk mereka. Faqala laha aqimi indi albayyinata annaka alawiyah syarifah. Kemudian kata seorang pemimpin ini, ya, kata seorang tersebut, kalau gitu beri saya bukti bahwasanya kamu itu adalah seorang wanita alawiyah, ya, yang memang mulia, layak untuk dimuliakan. Mana buktinya? Kemudian faqalat ana imra'atun arabiyyah gharibah ma fil baladi man ya'rifuni. Saya ini wanita asing. Di negeri ini enggak ada orang yang kenal dengan saya seorang pun. Fa'aradu anha, kemudian ternyata orang muslim tersebut pergi, meninggalkan. Ya, jadi dia tidak percaya bahwasanya wanita ini adalah wanita alawiyah gitu. Famadat min indihi munkasiratal qalbi, kemudian dia pun si wanita ini ya dalam kondisi ya bersedih ya. Jadi dia hadapi itu ya dalam kondisi dia bersedih.
Kemudian fajaat ila dzalika rajuli al-majusi. Akhirnya seorang wanita ini pun datang kepada seorang majusi tadi. Karena tadi dia jumpai dua kelompok, satunya dipimpin oleh orang muslim, kemudian satunya dipimpin oleh orang majusi. Akhirnya ketika kepada orang muslim tadi ditolak, ya, permohonan bantuan dia, maka dia pun datang kepada seorang yang majusi. Fasyarahat lahu halaha, kemudian dia pun jelaskan kondisi dia itu. Wa akhbarathu anna ma'aha banatin aitam, dan wanita itu pun ya mengabarkan kepadanya bahwasanya dia bersama dengan putri-putrinya yang yatim. Wahya imra'atun syarifatun waribah, dan dia adalah seorang wanita yang sebenarnya adalah mulia, ya, dimuliakan, namun dia sekarang menjadi orang yang asing. Wa qassat alaihi ma jara laha ma'a syekh al-muslim, dan kemudian dia pun menceritakan kepadanya apa yang terjadi bersama dengan seorang yang muslim tadi. Faqama wa arsala ba'da nisaihi wa atau biha wa banatiha ila darihi, dan kemudian seorang majusi itu pun ya dia bangkit, ya, dan dia mengutus salah satu istri-istrinya, dan mereka pun membawa ya wanita tersebut beserta dengan putri-putrinya ke rumahnya. Fa'at amahunna atyabat to'am, kemudian dikasihlah makanan yang paling bagus, ya. Wa albasahunna afkharul libas, dan dikasih pakaian paling bagus. Wa batau indahu fi ni'matin wa karamatin, dan akhirnya mereka pun tinggal bersama dengan orang majusi tersebut, ya, dalam kondisi mendapatkan kenikmatan, ya, enak lah intinya hidupnya. Qala falamma intasafal lail ra'a dzalika asy-syaikhul muslim fi manamihi ka'anna al-qiyamata qad qamat wa qad uqida al-liwa'u ala ra'sin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tatkala sudah mulai tengah malam, ya, maka seorang syekh yang muslim tadi, orang muslim tadi itu mimpi, ya, di dalam mimpinya tersebut seakan-akan kiamat telah tiba, dan yang namanya panji itu telah diikat di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, panji, ya, bendera begitu, itu telah diikat di kepala Nabi SAW dalam mimpinya itu. Wa idza al-qasru minaz zamradi al-akhdar syarafatuhu minal lu'lu'i wal yaqut wa fihi qubabul lu'lu' wal marjan. Dan ternyata di situ ada istana, ya, istana dari zamrad yang hijau, ya, kemudian dihiasi, ya, dengan mutiara dan juga permata, yang di dalamnya itu ada lu'lu' wal marjan, ya. Jadi di situ ada permata dan juga marjan, ya. Jadi batu mulia begitu. Faqala ya Rasulullah liman hadzal qasar. Kemudian orang itu pun mengatakan, ya Rasulullah, istana ini milik siapa? Qala li rajulin muslim wahidin. Faqala ya Rasulullah ana rajulun muslim. Kata Rasulullah, ini adalah milik seorang muslim yang bertauhid. Kata Rasulullah. Ketika Rasulullah ditanya, ini istana siapa ini Rasulullah, bagus sekali. Kemudian Rasulullah mengatakan, ini adalah milik seorang muslim yang bertauhid. Faqala, kemudian orang itu mengatakan, ya Rasulullah, ana rajulun muslimun muwahhid. Ya Rasulullah, saya ini adalah seorang muslim yang muwahhid, yang bertauhid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqim indi al-bayyinata annaka muslimun muwahhidun. Kata Rasulullah dalam mimpinya itu, ya, kalau gitu beri saya bukti bahwasanya kamu adalah seorang muslim yang bertauhid. Qala fabaqiya mutahayyiran. Kemudian dia akhirnya bingung, mau ngasih bukti bagaimana? Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam mimpinya itu, lamma qasadatka almar'atu al-alawiyah qulta aqimi indi al-bayyinata annaka alawiyah, annaki alawiyah. Ya, kata Rasulullah kepada dia, ada seorang wanita, ya, alawiyah dahulu datang kepada engkau, mengutarakan bantuannya, menjelaskan kondisinya kepadamu, kemudian kamu mengatakan, beri saya bukti bahwasanya kamu adalah wanita alawiyah. Fakadha anta aqim indi al-bayyinata annaka muslimun. Kalau gitu kata Rasulullah, ya, dalam mimpinya itu, kalau gitu buktikan kepada saya bahwasanya kamu itu adalah seorang muslim. Fantabaha ar-rajulu hazinan ala raddihi al-mar'ata khaibatan. Kemudian seorang muslim ini pun, ya, dia bangun bersedih, ya, karena dia telah menolak wanita tadi itu, ya,
yang minta bantuan kepadanya. Ya. Khaibatan, yang mana wanita tadi pun sampai bersedih. Summa ja'ala yatufu bil baladi wa yas'alu anha hatta dalla 'alaiha annaha 'indal majusi. Kemudian dia pun mulai berkeliling di negeri tersebut dan dia menanyakan tentang wanita tadi itu sampai ditunjukkanlah bahwasanya wanita itu berada di rumah seorang majusi. Fa arsala ilaihi fa atahu fa qala lahu uridu minka al-mar'ata syarifah al-alawiyah wa banatiha. Kemudian kata dia, ya, memberikan utusan, ya, fa arsala ilaihi. Kemudian diutuslah seseorang kepada orang Majusi tersebut, fa atahu. Kemudian datang kepadanya, fa qala lahu. Kemudian berkata kepadanya, saya menginginkan wanita alawiyah tadi itu beserta dengan putri-putrinya. Jadi dia minta sama orang Majusi itu supaya wanita yang dia rawat tadi itu supaya dikasihkan kepada dia. Faqala, kemudian orang Majusi itu mengatakan, ma ila hadza min sabil, enggak semudah itu, kata orang Majusi. Wa qad lahiqani min barakatihim ma lahiqani. Kata dia, ya, sungguh ya saya telah mendapatkan dari keberkahan mereka ini apa yang saya dapat sekarang. Ya, jadi saya sudah enak sama mereka. Ngapain diminta sama kamu? Ya. Faqala khudh minni alfa dinarin wasallim hunna ilayya. Kemudian kata seorang muslim ini, dia mengatakan, ambil dariku, ya, orang muslim ini berkata, orang muslim mengatakan kepada orang Majusi ini, ambil dariku 1000 dinar, ya, dan berikan kepada saya wanita tersebut beserta dengan putri-putrinya. Faqala, kemudian orang Majusi itu mengatakan, la af'al, saya tidak akan melakukan itu. Faqala la budda min hunna, orang muslim itu mengatakan, ya harus kasihkan. Faqala, kemudian orang Majusi tadi mengatakan, alladzi turiduhu anta ana ahaqqu bihi wal qasrul ladzi ra'aitahu fi manamika khuliqali atadullu alayya bil Islam. Ya. Kata orang Majusi ini, yang kamu inginkan itu saya lebih berhak untuk mendapatkannya. Sedangkan istana yang kamu lihat tadi di dalam mimpimu itu adalah telah diciptakan kepadaku. Ya, jadi itu sebenarnya adalah untuk saya. Apakah kamu akan menunjukkan kepadaku tentang Islam? Fa wallahi manimtu albarihata ana wa ahlu dari hatta aslamna kulluna. Ya. Demi Allah, ya, apa yang manimtu, ya, tadi malam tidaklah saya itu tidur, ya, dan juga keluargaku, ya, tidur sampai kami ini telah masuk Islam semuanya ala yadil alawiyah, di tangan alawiyah tadi, wanita alawiyah itu. Jadi kami telah masuk Islam, ya, bersama dengan keluarga kami, gitu. Disebabkan wanita alawiyah tersebut. Wa ra'aitu mithlal ladzi ra'aita fi manamika, dan saya pun juga telah bermimpi seperti mimpi kamu tadi itu. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpiku itu berkata, al alawiyah wa banatuha indaka. Qultu na'am ya Rasulullah. Rasulullah itu mengatakan kepadaku, kata orang Majusi ini, ya, yang telah masuk Islam, wanita alawiyah ini beserta dengan putrinya itu bersamamu, ya, apakah bersama kamu? Qultu na'am. Kata saya jawab, iya betul ya Rasulullah, saya bersama dengan orang yang Anda sebut. Kemudian qala, kata Nabi SAW, al-qasru laka wali ahli darika wa anta wa ahlu darika min ahlil jannah. Istana ini adalah untukmu dan juga untuk keluargamu, dan keluargamu, ya, semuanya, engkau dan keluargamu itu masuk surga. Khalaqakallahu mu'minan fil azal. Sebenarnya Allah telah mentakdirkan engkau sebagai orang muslim sejak dahulu. Qala fansarafa al-muslimu wa bihi minal hazani wal ka'abati ma la ya'lamuhu illallah. Ya. Kemudian akhirnya orang muslim itu pun pulang dalam kondisi bersedih, ya, dengan kesedihan panjang yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Jadi inilah jemaah sekalian, ya, kisah tentang orang yang menolak, ya, untuk merawat seorang yang sebatang kara dan juga seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan juga anak yatim. Di sini adalah keutamaannya, dan di sini dari kisah ini ada motivasi untuk berbuat baik kepada mereka. Ya. Wallahu a'lam.
Baik, demikian semoga bermanfaat ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.